Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semester berapa, Dik, kalian? Semester 4, Pak. Semester 4 ya, udah mau lulus ya. Jadi nanti disiapkan untuk ininya, untuk penelitiannya. Jadi nanti biar saat kalian mau lulus enggak terburu-buru ya. Hari ini langsung aja kita mulai. Nanti perkuliahan pertama itu nanti ada saya, perkuliahan kedua nanti ada Bu Kadek ya. Jadi nanti adik-adik bisa baca beberapa buku saya, kemudian juga bisa baca dari referensi yang lain. Kalau waktu kuliah tolong diaktifkan videonya. Kalau yang lagi enggak repot ya. Kalau yang lagi kerja silakan enggak usah. Jadi hari ini kita akan membahas konsep imunoserologi, syarat-syarat imunogenisitas dan unsur imunitas. Oke, jadi imunoserologi itu kan berasal dari dua kata ya. Jadi ada imunologi sama serologi, di mana imunologi ini cabang dari biomedik, jadi ada ilmu biomedik ya. Ini kalau di Brawijaya itu ada cabang S2 tersendiri. Dia mengkaji semua aspek dalam sistem imunitas tubuh kita atau kekebalan tubuh kita, baik kekebalan tubuh dari hostnya, dari kitanya, ataupun sistem kekebalan dari bakteri, virus, atau parasitnya. Jadi nanti yang dibahas oleh imunologi itu, meskipun fungsi sehatnya dibahas, sakit juga dibahas. Kemudian kelainan fungsi atau malfungsi dari sistem imun juga akan dibahas, sifat fisik, kimia, fisiologi, dan semua komponennya juga akan dibahas. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, silakan memotong saya, silakan memotong pembicaraan saya dan langsung tanya. Jadi organisme hidup itu seperti manusia hidup itu ada bahan-bahan yang atau lingkungan yang tetap berpengaruh sama kita. Jadi tetap ada lingkungan fisikanya, ada lingkungan kimianya, ada lingkungan biologinya. Jadi di kehidupan itu kita itu harus mengenal mana itu self, mana itu yang non self. Jadi self itu ya diri kita sendiri, self kita sendiri. Kalau non self itu berarti sel-sel asing atau bahan-bahan asing yang berada di tubuh kita. Kita sebagai organisme hidup itu harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan hidup. Jadi atau sebagai contohnya gini. Adik kan tahu ya virus COVID saat ini ya. Kita kan sekarang lagi in-innya, lagi hot-hotnya tentang COVID ya. Jadi COVID itu bagaimana cara dia untuk menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah-berubah. Jadi COVID ini membuat mutasi. Jadi awalnya dari H1N1, H2N2, kemudian jadi SARS-CoV yang ini, ya SARS-CoV-2 dari Delta menjadi Omikron, nanti perubahan lagi, antigennya berubah. Kemudian kemungkinan juga nanti setelah ada Omikron, mungkin ada yang lain, Epsilon atau apa. Kemudian juga mereka juga bisa bertahan hidup itu dengan menggabungkan antara backbone atau struktur RNA dari yang sebelumnya, virus sebelumnya dengan yang baru. Jadi dia lebih infeksius, lebih menular dan tidak mudah dihancurkan oleh sistem kekebalan tubuh manusia. Itu intinya ciri dari organisme hidup itu seperti itu. Jadi dia selalu harus bisa mengenal dan mengeliminasi agen yang membahayakan tubuhnya sendiri. Kalau yang tadi virus ya virus. Kalau di kita harus bisa mengeliminasi semua patogen yang memasuki tubuh kita. Tapi tidak semua dieliminasi. Contohnya, di tubuh kita itu ada bakteri yang menghasilkan vitamin K, dan dia itu ada di usus besar. Jadi hal-hal yang seperti itu, atau bakteri-bakteri atau flora normal yang ada di tubuh kita, itu tidak dihancurkan, tapi dikontrol pertumbuhannya, biar tidak tumbuh terlalu banyak dan tidak menimbulkan penyakit. Kemudian, kita harus juga mengerti apa itu sistem imun. Jadi sistem imun itu merupakan mekanisme yang digunakan kita untuk tubuh kita untuk mempertahankan keutuhan fungsi kita sebagai perlindungan terhadap bahan-bahan infeksius seperti bakteri, kemudian parasit, kemudian virus, bahan-bahan fisika yang lain, panas, kemudian bahan kimia yang lain, itu merupakan salah satu fungsi dari atau mekanisme dari sistem imun untuk mempertahankan keutuhan tubuh kita.
Contohnya ini tadi ya, ini gambar virus ya, ini lagi hotnya COVID, jadi kita ambil gambar COVID ini. Jadi tiap hari kita itu berhadapan dengan banyak mikroorganisme. Contohnya saat kalian bersin, saat kemarin saya itu memberi materi di Bio Farma ya mengenai vaksinasi HPV, influenza, sama hepatitis B. Jadi di tiap hari kehidupan kita itu selalu terpapar oleh mereka. Orang bersin, orang kita habis pegangan uang, kemudian kita ucek-ucek, lah itu semua juga bisa membuat membuat tubuh kita itu beresiko. Tetapi tubuh kita punya sistem kekebalan tubuh atau sistem imun yang bisa menghancurkan mereka sehingga mereka tidak bisa berkembang atau tidak bisa melakukan replikasi. Nah, kemudian konsep imunoserologi itu seperti apa? Jadi imunoserologi tadi kan awalnya dari imunologi ya, sistem kekebalan tubuh. Kalau imunoserologi berarti apa? Berarti kajian tentang segala aspek sistem imunitas tubuh atau kekebalan tubuh, tidak hanya pada manusia tapi pada semua organisme. Jadi imunoserologi itu ya membahas manusianya, membahas virusnya atau membahas bakterinya atau membahas parasitnya. Sedangkan serologi ya, serologi itu ilmu kesehatan yang berfokus pada respon antigen antibodi. Masih ingat nggak antigen antibodi? Antigen itu apa, Tarisa? Benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Antigen benda asing. Yang lain? Bagus. Kalau antigenisitas, apa, Tarisa? Antigenisitas. Jadi PR kalau nggak bisa. Silvi? Apa, Silvi? Antigenisitas apa? Kemampuan antigen untuk menstimulasi pada pembentukan antibiotik. Antibiotik apa antibodi? Antibodi ya. Kalau antibiotik itu antivirus, antibakteri gitu. Ya. Jadi serologi ini mempelajari atau lebih berfokus pada respon antigen antibodi. Jadi kemampuan antigen untuk menimbulkan antibodi atau sebaliknya kemampuan antibodi merespon antigen secara in vitro. Jadi fungsinya imunoserologi ini apa sih? Imunoserologi ini gabungan antara imunologi dan serologi yang nanti dia akan mempelajari proses identifikasi terhadap antibodi dan antigen. Jadi semua yang dia pelajari di imunoserologi nanti kebanyakan ikatan antara antigen antibodi atau respon yang ditimbulkan akibat ikatan antigen antibodi. Seperti itu. Nah, ini imunogenisitas. Imunogenisitas itu apa? Inilah imunogenisitas. Enggak saya tanyakan karena yang aktif mukanya hanya 2 ini, Tarisa sama Sylvia. Yang lainnya belum aktif ini. Nggak kelihatan. Novia, contoh imunogenisitas apa sih? Contoh imunogenisitas yang paling gampang di masa COVID. Mas Denny. Apa Mas Denny? Kalau di sini kan kemampuan suatu substansi antigen memicu antibodi humoral atau seluler dari tubuh manusia. Contoh paling gampangnya apa? Apa, Mas? Jadi contoh gampangnya imunogenisitas ini kegiatan vaksinasi. Jadi vaksinasi itu memasukkan antigen. Antigen apa? Antigen dari virus. Yang diharapkan apa? Respon antibodi atau respon imun humoral. Jadi saat vaksin dimasukkan ke tubuh kita, dia akan merangsang sel B namanya. Sel B nanti akan menjadi sel memori, satunya lagi akan menjadi sel apa? Ardia. Sel plasma. Jadi nanti sel plasma yang akan bekerja untuk memproduksi antibodi. Nah, sistem imun ini terdiri dari 2, ada organ limfatik primer sama sekunder. Ini nanti bisa ada di soal ya. Apa aja organ limfatik primer? Sumsum tulang belakang yang di punggungmu itu loh. Yang di punggung kalian itu bisa ada sumsum tulang belakangnya. Terus di tulang-tulang panjang itu namanya sumsum tulang juga. Kemudian di mana lagi? Di kelenjar timus. Biasanya ini pada anak-anak ada, tapi kalau udah pada dewasa mulai hilang.
Kemudian ada organ limfatik sekunder. Di mana? Di limpa. Tahu limpa di mana? Tidak tahu. Sudah belajar anatomi belum? Sudah tahu. Sudah. Limpa di mana limpa? Nanti baca ya. Nanti ditanyain limpa lokasinya tidak tahu. Kemudian ada nodus limfatikus. Nodus limfatikus dan tonsil. Tonsil itu merupakan organ limfatik sekunder. Tonsil di mana, Dek? Ada di dalam mulut itu ya, di langit-langit tenggorokan itu ya. Nah, ini gambarkan. Jadi ini nodus limfatikus ini banyak. Kalau infeksinya sebelah kanan, biasanya yang terkena itu sifatnya dia terlokalisir sebelah kanan. Misalkan ada infeksi di kaki sebelah sini ya, kaki kanan. Nanti yang akan membesar itu nodus limfatikus yang ada di inguinal kanan. Nah, mereka tersendiri. Kalau ada infeksi di tangan sini, di daerah lengan, biasanya yang membengkak itu di mana? Di sekitar ketiak. Kalau di tangan kiri, di ketiak juga. Makanya orang sakit gigi di mana bengkaknya? Biasanya bengkaknya ada di leher. Di leher. Di nodus limfatikus leher. Nanti kalau sudah selesai minum ada. Selesai infeksinya, dia akan selesai ini apa namanya? Pembengkakannya. Kemudian sebentar ya. Cairan dari apa namanya? Cairan limfa ini bekerja di mana? Dia dialirkan lewat pembuluh darah ya, dari ini lymph node namanya. Lymph node itu cairan saluran dari nodus limfatikus. Jadi dia memproduksi antibodi, memproduksi sel T, sel natural killer. Dia nanti akan dilemparkan atau dialirkan menuju kapiler, limf kapiler. Dari sana nanti dia akan masuk di vena, di pembuluh darah vena. Dari pembuluh darah vena dia akan dibawa ke jantung, dipompa lagi ke seluruh tubuh. Makanya sistem kekebalan tubuh kita itu bisa menyebar ke seluruh tubuh lewat mana? Lewat pompa jantung ya. Ini prosesnya. Kemudian ini kapiler, ini vena kapiler ya. Ini nodus limfatikus. Ini kalau kalian lihat di bawah mikroskop, jadi nanti saat tubuh kita memproduksi sel-sel kekebalan tubuh atau antibodi, dia akan dikeluarkan lewat sini, sela-sela ini. Dikeluarkan, sel leukosit atau sel darah putih itu bisa melakukan gerakan seperti podosit itu ya. Jadi dia bisa menembus endotel ini, dia akan jalan masuk ke dalam kapiler darah. Kapiler vena ini nanti. Dari kapiler ini masuk di vena, dialirkan ke jantung, jantung dipompa ke seluruh tubuh. Makanya meskipun tempatnya nodus limfatikus itu ada di beberapa titik, tapi dia bisa sel kekebalan tubuh itu bisa ke seluruh bagian tubuh, ya. Jadi sistem imun itu memiliki fungsi untuk menjaga keseimbangan fungsi tubuh, terutama terhadap infeksi, ya. Kemudian dia sebagai surveillance. Jadi sel kekebalan tubuh atau sistem kekebalan tubuh kita itu bisa berfungsi sebagai surveillance. Surveillance itu apa? Mensurvei adanya sel-sel abnormal. Sel-sel yang mau jadi ganas itu dihancurkan sendiri oleh sistem kekebalan tubuh kita. Sel-sel yang mau mutasi atau mau menuju ke keganasan ya, mau jadi ganas, itu dia akan mengenalinya. Oh, ini ganas. Oh, ini harus dihancurkan. Nah, seperti itu. Ya, kemudian kalau di tubuh kita itu ada yang namanya sistem kekebalan innate sama sistem kekebalan adaptif. Sistem kekebalan innate itu respon pertama kali yang dimiliki oleh tubuh kita terhadap infeksi dari luar, dari kulit, itu termasuk sistem innate. Kemudian kalau adaptif ya, kalau misalkan ada infeksi masuk ke pembuluh darah, masuk ke jaringan, misalkan kita kena bacok ya, bakterinya masuk ke jaringan kita, maka setelah melewati respon imun innate-nya gagal, dia akan diterima oleh sistem imun adaptif. Siapa itu? Ini non-spesifik sama spesifik. Jadi nanti yang spesifik bisa menimbulkan antibodi. Itulah disebut dengan sistem kekebalan tubuh adaptif. Jadi kalau ada bakteri masuk ya, ternyata robek, ini luka robek. Bakterinya masuk atau virusnya masuk atau parasitnya masuk, akan menimbulkan respon imun.
respon imun nanti bisa menyebabkan inflamasi atau peradangan. Dia akan bisa memakan bakteri. Bakteri akan dimakan oleh sistem kekebalan tubuh yang non spesifik, yakni makrofag, kemudian monosit, ya. Sedangkan yang spesifik sifatnya ini nanti dia memperantarai melalui antibodi, melalui sel plasma, melalui sel sitotoksik T limfosit dan lain sebagainya. Komplement itu ada di sana. Ini contohnya. Jadi pertahanan pertama kali tubuh kita itu pertama kulit. Ya, kulit kita itu pertahanan tubuh. Kemudian apalagi rambut hidung. Jadi kalau yang punya rambut hidung itu jangan dicabutin. Karena dia fungsinya bisa menghangatkan, melindungi kita dari infeksi, menyaring udara, ya. Kemudian ada pertahanan kimia, yakni air mata. Air mata kita itu ada enzim, ada antibodi sekretori imunoglobulin A-nya. Mukus itu apa? Mukus itu termasuk ludah kalian, saliva, ya. Ludah itu saliva kalian. Itu ada imunoglobulin yang ada di sana atau antibodinya. Kemudian pertahanan biologis itu biasanya juga ada di tubuh kita, bakteri alami. Jadi flora normal tubuh. Yang saya sebutkan tadi, di usus besar kita itu ada flora normal tubuh yang fungsinya malah bagus, bisa membantu produksi vitamin K. Ini kalau kita lihat di usus kita itu ada silia. Jadi silia ini fungsinya menggerakkan makanan kita biar terus jalan. Kemudian di tubuh kita ada beberapa sel darah putih yang dia dibagi menjadi neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, limfosit. Itu fungsinya nanti akan bekerja sebagai sistem kekebalan tubuh kita. Nah, sistem imun kita yang paling gampang adik-adik ingat ya, pertahanan yang sifatnya awal lini pertama atau di innate ya, itu nanti ada lisozim pada air mata, cairan pada air mata. Kemudian mukus dalam hidung. Sebentar, Dik. Sebentar ya, mohon maaf tadi ada anak saya lagi opname soalnya. Kita lanjut lagi. Jadi di sistem tubuh kita, pertahanan tubuh kita ini, di sistem imun kita ini, selain ada air mata tadi, lisosim di ludah, ini bisa menghancurkan bakteri, asam lemak, dan bakteri alami di tubuh atau flora normal, kemudian asam lambung, itu merupakan salah satu sistem kekebalan lini pertama kita. Jadi tahapannya, kalau ada bakteri masuk ke dalam tubuh kita, itu akan dikenali antigennya. Ini antigen self apa non-self, maksudnya ini dari tubuh kita sendiri apa dari luar. Oh, ternyata dari luar, dia akan menjelaskannya pada sel yang lain, misalkan sel T, sel B. Oh, ini ternyata sel asing, ini bakteri, harus dihancurkan. Nah, dia setelah itu tubuh akan mengeluarkan senjata andalannya. Biasanya dia akan merangsang sel T mengeluarkan granzim, merangsang makrofag mengeluarkan granzim untuk menghancurkan sel tersebut. Kemudian di tubuh kita itu ada respon imun non spesifik dan spesifik, ya. Ada dua, diingat-ingat nanti bisa keluar di soal. Respon imun non spesifik itu bereaksi sama terhadap semua antigen infeksi, ya, atau agen infeksi. Contohnya leukosit, monosit, neutrofil itu sama terhadap infeksi, dia kerjanya sama. Kemudian dia tidak punya memori. Kalau spesifik punya memori. Kemudian kalau respon imun spesifik reaksinya berbeda antara virus yang satu dengan virus yang lain, itu berbeda reaksinya. Kemudian di respon non spesifik tingkat reaksinya itu sama pada tiap agen infeksi yang berusaha menyerang. Jadi reaksinya sama semuanya kalau non spesifik. Kalau respon imun yang spesifik itu reaksinya misalkan pada COVID ya, orang yang sudah divaksinasi atau orang yang sudah pernah terkena COVID, itu tingkat reaksinya akan lebih besar terhadap
respon imun yang non spesifik. Terus contohnya respon imun non spesifik yaitu tadi kulit, rambut, di kulit nanti ada epidermis, dermis, ya itu banyak sekali. Nanti dibaca ya. Kemudian penanganan lapis pertama ini ada kulit, ya membran mukosa, jadi saluran nafas kita yang adik-adik pegang ini kalau pegang hidung itu ya mesti ada kayak lendir-lendirnya itu membran mukus. Kemudian ada air liur, air susu ibu itu merupakan sekresi alami. Kemudian ada bakteri alami. Jadi bakteri alami yang saya jelaskan tadi ya. Ada lapis kedua. Setelah mereka itu lapis pertama dilewati, maka bakteri akan menghadapi pertahanan lapis kedua. Siapa saja? Di sana ada neutrofil, ada monosit ya sebagai fagosit dan sel pembunuh alami. Kemudian ada komplement. Komplement itu nanti ada C1 berubahnya C1 sampai C9 yang bisa menghancurkan dinding bakteri. Kemudian ada interferon. Interferon ini untuk menghancurkan virus ya. Jadi beberapa sel itu bisa memproduksi interferon gamma, interferon alfa. Fungsinya untuk membuat sel ini tidak bisa terinfeksi virus. Kemudian ada sitokin. Sitokin itu apa sih? Sitokin itu cairan atau sejenis molekul yang diproduksi oleh sel untuk merespon kalau misalkan ada bakteri yang menyerang. Jadi ada sitokin. Sitokin itu macamnya banyak, ada interleukin 1, interleukin 2, kemudian ada IL-17, macam-macam. Nanti adik-adik bisa belajar itu kalau setelah materi ini bisa coba lihat di buku-buku atau jurnal-jurnal internasional ya. Kemudian pertahanan lapis kedua ada proses inflamasi. Di proses inflamasi ini muncul karena adanya reaksi radang yang ditimbulkan oleh bakteri yang sudah dimakan oleh makrofag. Nanti dia memproduksi serotonin, kemudian dibantu sama platelet dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan orang itu tertusuk dan ada tertusuk paku misalkan ya, maka paku ini kan ada bakterinya. Paku ini bisa membawa bakteri nanti akan direspon oleh tubuh dengan ini. Pembuluh darah ini kan yang saya sebutkan tadi ada sel-sel limfatik ya yang diproduksi oleh organ limfatik tadi akan masuk pembuluh darah, dia akan keluar dari pembuluh darah melalui celah-celah endotel ini melalui gerakan podosit ini ya. Akhirnya dia bisa keluar dari pembuluh darah dan memakan bakterinya ini. Setelah dimakan, bakteri ini akan dihancurkan oleh sel makrofag ini, sehingga proses infeksi tidak berlanjut. Kemudian ada pertahanan yang namanya pertahanan lapis ketiga. Kalau tadi kan 1 lewat, 2 lewat, kemudian ternyata bakterinya masih bisa hidup. Nah, nanti ada pertahanan lapis ketiga. Jadi dia nanti akan melibatkan limfosit B dan limfosit T. Fungsinya seperti apa? Limfosit B yang saya sebutkan tadi, dia nanti bakteri dimakan oleh APC, dikenalkan sel B. Sel B nanti berubah menjadi sel B memori dan sel B yang sifatnya plasma. Ini akan memproduksi antibodi. Kalau sel T nanti akan menjadi sel T killer ya dan T suppressor sama T helper. Fungsinya beda-beda ya, nanti saya jelaskan. Jadi saat ada paparan infeksi awal, tubuh itu ini contohnya ini respon imun primer dan sekunder. Bakteri misalkan masuk ya, dia akan mendapatkan perlawanan dari sistem imun yang primer. Setelah itu sistem imun primer selesai digantikan oleh sistem imun sekunder berupa antibodi. Ini awalnya seluler, habis itu baru humoral. Itu yang saya maksud dengan gambar ini. Kemudian produksinya sel sistem imun itu di mana sih? Dari sumsum tulang. Jadi sumsum tulang ini banyak isinya di tulang-tulang panjang. Itu isinya nanti stem cell. Stem cell akan berkembang menjadi limfosit, kemudian limfosit berubah menjadi sel T maupun sel B. Sel B nanti yang jadi sel plasma sama sel memori memproduksi antibodi yang lambangnya Y ini antibodi. Sedangkan sel T nanti ada sel T helper, T killer, sama T suppressor. Fungsinya untuk membunuh bakteri atau antigen asing tadi yang masuk tadi. Dan sel T ini juga jangan lupa, sel T ini juga punya memori, tidak hanya sel B saja atau sel B memori tadi.
Cara sel B dan sel T mengenali materi antigen bagaimana? Caranya dia mengenali protein yang ditentukan oleh MHC. Jadi ada Mayor Histocompatibility Complex. Jadi dia merupakan protein yang dihasilkan oleh gen dari sel imun itu sendiri. Jadi ada MHC kelas 1 itu ada di semua sel kecuali sel darah merah, dan MHC kelas 2 itu ada di sel T, sel B, dan makrofag. Ya. Ingat-ingat aja, kalau sel MHC kelas 1 itu di semua sel ada kecuali sel darah merah, kalau MHC kelas 2 ada di sel T dan sel B. Ya, MHC itu spesifik tiap orang ya. Jadi fungsinya ini mengenali dengan MHC ini sel T itu bisa mengenali mana materi yang atau sel yang berbahaya bagi tubuh kita atau sel yang tidak berbahaya. Fungsinya itu. Sel B fungsinya apa? Sel B ini akan berkembang menjadi sel plasma maupun sel memori. Fungsinya kalau sel memori dia akan mengingat memori, jadi mengingat antigen dari bakteri. Jadi dia akan mengingatnya. Kalau sel plasma dia akan memproduksi antibodi. Ini antibodi ya. Jadi fungsinya sel B memproduksi antibodi. Nanti adik-adik bisa hanya sekedar itu, kalau mau belajar lebih dalam bisa baca lagi atau baca buku saya. Gimana bekerjanya antibodi? Antibodi itu fungsinya berikatan ini ya pada antigen dari bakteri. Dia akan menempel di sini, kemudian dikenalkan sama sel imunitas. Nanti bakterinya akan dimakan dan dihancurkan dalam tubuh, ya seperti itu. Ini sel T helper. T helper tadi yang saya jelaskan tadi ya. Sel T bisa berkembang menjadi sitotoksik T limfosit, bisa yang punya memori atau yang sitotoksik T limfosit yang sifatnya menghancurkan sel yang terinfeksi bakteri. Jadi kalau ada sel yang sudah terlanjur terinfeksi bakteri, yang bekerja siapa? Sel T sitotoksik. Kalau bakteri masih ada di luar sel, yang berperan siapa? Bakteri atau virusnya masih di luar sel nih, belum masuk sel. Yang berperan sel B dengan memproduksi antibodi oleh sel plasma. Sel B memori ini punya memori, kalau sel plasma memproduksi antibodi. Antibodi bentuknya seperti apa? Seperti ini, seperti huruf Y. Jadi ini namanya regio konstan ya, konstan regio. Ini antigen binding, tempat berikatan dari antigen dan antibodi. Ini ada light chain dan ini ada heavy chain. Bentuknya seperti ini. Nanti ada strukturnya. Bagaimana strukturnya? Adik-adik bisa dibaca. Kemudian adik-adik juga harus tahu di imunoserologi nanti akan sering ketemu antigen monoklonal. Apa sih antigen monoklonal? Jadi antigen monoklonal itu antigen yang khusus mengenali antigen tertentu. Jadi kalau adik-adik nanti melakukan penelitian, misalkan adik-adik sekolah lagi D4 atau S1 atau S2, nanti adik-adik akan melakukan pemeriksaan ELISA, akan melakukan pemeriksaan enzimik immunosorbent assay, itu nanti akan menggunakan beberapa antibodi. Antibodi itu bisa poliklonal, bisa monoklonal. Monoklonal ini hanya mengenali satu jenis saja. Cara produksinya bagaimana? Ini cara produksinya. Jadi nanti ada antigen, misalkan kita mau membuat antibodi terhadap COVID nih. Jadi antigen COVID saya suntikkan ke tubuh tikus. Jadi nanti tikus itu akan merangsang pembentukan antibodi, ya, merangsang pembentukan antibodi oleh sel B. Setelah itu, mau habis waktunya, digabung oleh sel myeloma. Nanti dia akan dimasukkan dihibridomakan dengan sel myeloma. Sel myeloma itu kan sel ganas, jadi tinggal diberi makan saja dia akan memproduksi antibodi yang spesifik tadi, antibodi monoklonal tadi. Itu caranya. Antibodi itu ada berapa? Ada 5 secara garis besar. Imunoglobulin M bentuknya pentamer, ada 5 tangannya. IgG 2, kemudian IgA atau IgA ada 2, ya. Biasanya bentuknya sekretori. Imunoglobulin D atau IgD 1 huruf Y. IgE juga monomer bentuknya atau huruf Y. Ini fungsinya pada alergi. Nanti ada fungsinya saya jelaskan. IgE, IgG ini fungsinya mengaktifkan komplement dan makrofag. Ini adik-adik bisa catat nanti ya. Menjaga memelihara janin dari serangan penyakit. Kalau IgM ini infeksi pada awal-awal infeksi ya.
mengaktifkan komplement. Kalau imunoglobulin A ini di saluran pernafasan atau di saluran pencernaan, dia mencegah mikroba menginfeksi tubuh ya. Kalau IgE pada reaksi alergi. Kalau imunoglobulin D fungsinya mengaktifkan sel B. Jadi sel B aktif itu kalau ada peran dari IgD. Kemudian kerja antibodi ini seperti apa sih? Jadi dia sifatnya bekerja pada respon antibodi yang ini, respon imunitas yang sekunder. Jadi setelah seluler lewat, dia akan berlanjut pada respon antibodi. Dari mana? Dia diproduksi oleh sel plasma. Jadi sel B terpapar oleh infeksi, jadi sel memori dan sel plasma. Sel plasmanya membentuk antibodi. Ini ya. Jadi antigen nanti dipegang di sini. Dipegang antara regio heavy chain sama light chain ya. Di sini proteinnya ini ada konstanta region ini fungsinya mengenali antigen. Jadi dia akan menangkap antigen khusus bentuknya antigen tertentu, tidak bisa antigen yang lain. Namanya variabel region. Kalau sel T fungsinya apa? Jadi sel T itu fungsinya menghancurkan bakteri. Kalau sel T sitotoksik. Jadi fungsinya membunuh sel yang terkena infeksi. Jadi sel itu misalkan terkena infeksi, tidak bisa dihancurkan sama antibodi. Yang menghancurkan siapa? Sel T sitotoksik dengan mengeluarkan enzim untuk melubangi membran sel dari sel yang terinfeksi bakteri. Kalau sel T helper, fungsinya merangsang sel B untuk bereplikasi. Jadi sel T helper itu merangsang sel B untuk jadi sel memori dan sel plasma. Jadi sel B dan sel T ini dibentuk di jaringan limfoid, khususnya di sumsum tulang dan timus, dan dia diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi ini banyak di seluruh tubuh. Ya, kemudian kita lanjut pencegahan penyakit. Setelah saya acara ini ada tanya jawab nanti ya. Fungsinya sistem imun itu bisa aktif dan pasif. Jadi aktif dia kalau kita terkena infeksi, infeksi virus atau bakteri. Pasif kalau kita mendapatkan antibodi misalkan pada TPK, serum plasma konvalesen ya. Serum plasma konvalesen. Terapi plasma konvalesen itu salah satu bentuk pencegahan pencegahan penyakit yang melalui kekebalan tubuh yang pasif. Jadi antibodi orang yang sudah terinfeksi COVID itu dimasukkan ke orang yang terinfeksi COVID. Jadi imunitas itu ada dibagi aktif dan pasif. Kalau aktif itu diproduksi antibodinya diproduksi setelah terpapar, ada sel memori, dan induksinya diproduksi setelah, kalau aktif itu setelah imunisasi, misalkan setelah imunisasi COVID. Jadi imunisasi itu merangsang imunitas yang aktif, jadi sengaja dimasukkan bakteri atau virusnya. Kemudian kalau pasif didapat dari ibunya. Jadi di kandungan itu ada plasenta. Plasenta itu bisa dilewati antibodi, bisa membantu bayi bertahan dari infeksi. Induksi ini pada pasien hepatitis. Jadi kalau ada orang hepatitis ya, bayinya itu selalu diberi imunoglobulin setelah lahir. Jadi dia tidak punya memori kalau yang pasif. Nah, ini tugas untuk kalian. Nanti cari pengertian tentang alergi, ketidakcocokan resus, hubungannya dengan imunoserologi, autoimun, penolakan terhadap organ transplant, apa itu defisiensi sistem imun dan contoh-contohnya, dan cari 5 kelainan lain terhadap bidang imunoserologi. Nah, sekarang kita akan tanya jawab. Saya stop dulu ya. Terima kasih adik-adik, kita akan diskusi habis ini.